Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Handika Zikri Wijaya dengan NIM terakhir 500. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asam amino dan protein. Asam amino. Dalam dunia biokimia, asam amino didefinisikan sebagai senyawa yang mengandung gugus amino NH2 dan gugus karboksil COOH yang terikat pada atom karbon alfa. Selain itu, variasi dalam rantai samping yang terhubung pada atom karbon alfa memberikan karakteristik unik pada masing-masing jenis asam amino. Ada 20 jenis asam amino yang umumnya ditemukan dalam protein organisme hidup yang dapat diklarifikasikan menjadi esensial dan non-esensial berdasarkan kemampuan tubuh untuk mensistensinya struktur asam amino. Klarifikasi asam amino. 1. R nonpolar 8 asam amino alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, prolin, fenilalanin, triptopan. 2. Polar tak bermuatan 7 asam amino, glisin, serin, treonin, tirosin, sistein, asparagin, dan glutamin. 3. Bermuatan negatif asam amino, asam glumat. 4. Muatan positif asam amino, lisin, arginin, dan histidin. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari satu rantai polipeptida dan terkadang 2 atau lebih polipeptida protein. Juga dapat ditemukan dalam setiap sel dan molekulnya terdiri dari unsur CHNOS dan terkadang P, V, Zn, dan CO. Berdasarkan jumlah asam amino yang menyusun peptida merupakan polipeptida yang tersusun atas kurangnya dari 50 asam amino, sedangkan jenis protein berdasarkan konformasinya protein dapat diklasifikasikan menjadi A. Protein fibrous. Protein jenis ini berupa paralel single axis yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam. Contohnya adalah kolagen, keratin, rambut, kuku, bulu, dan kulit. B. Protein globular. Protein ini memiliki bentuk spiritual atau globular dan larut dalam sistem air. Contohnya adalah albumin dan hemoglobin. Struktur protein. Struktur primer. Struktur ini terdiri atas satu rantai protein yang asam aminonya penyusun tidak membentuk ikatan. Yang B. Struktur sekunder. Rantai protein dapat membentuk struktur helix paralel dan nanti paralel dengan membentuk ikatan hidrogen antara asam amino pembentuknya. C. Struktur tersier. Struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. D. Struktur kuartener. Struktur ini terdiri atas 2 protein yang besar struktur tersiensi. Reaksi gugus karboksil. 1. Gugus karboksil. 2. Dalam sebuah molekul protein gugus karboksil, suatu asam amino berkaitan dengan gugus amino dari asam amino lainnya melalui ikatan peptida. Dalam sel hidup, sistensi ikatan peptida ini melalui jalan yang rumit, namun untuk mudahnya dapat digambarkan sebagai berikut. Reaksi gugus amina. Gugus amina dapat bereaksi dengan zat pengoksidasi kuat NHO2 untuk melepaskan N2 yang kemudian dapat ditentukan secara monomerik. 2. Reaksi nindirin. Gugus amina dapat bereaksi dengan bereaksi nindirin membentuk amonia C2. Uji protein. Tes nitrin. Reaksi senyawa yang merupakan gugus amino dan gugus karboksilat bebas dapat bereaksi dengan nitrin membentuk produk yang berwarna biru ungu. 2. Tes Biuret. Biuret merupakan tes identifikasi untuk protein ikatan peptida. Dapat protein akan membentuk kompleks dengan tembaga menghasilkan kompleks berwarna ungu. 3. Tes Milon. Tes Milon akan menghasilkan positif untuk asam amino tirosin yang memiliki gugus hidroksin yang terikat pada cincin benzena. Sekian presentasi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.